Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 743, Bertemu Iblis. Su Fang terbang menembus awan iblis dengan perasaan berat. Rombongan di belakangnya tampak bersemangat. Terutama para seniman bela diri keliling. Mereka belum pernah terlibat dalam operasi berskala sebesar ini. Yang mereka rasakan hanyalah kekuatan pasukan yang luar biasa, seakan tak ada yang bisa menghentikan mereka. Berbeda dengan itu, para ahli dari Yuanxi terlihat sangat serius. Emosi Suyu telah memengaruhi mereka semua. Tuan Sucu, haruskah kita mengirim pesan kembali ke zona suci dan meminta beberapa ahli datang membantu? Tanya salah satu dari mereka. Situasinya mendesak, jawab Suyu. Sudah terlambat untuk meminta bantuan sekarang. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu melanjutkan, namun, berita tetap harus dikirim kembali. Jika kita semua mengalami kecelakaan, apa yang terjadi di sini harus dicatat secara rinci agar generasi mendatang tahu kebenarannya. Xia Yunan, perintahnya, kamu tetap di belakang. Siapkan formasi kecil yang bisa mengirim pesan jarak jauh. Kirimkan semua informasi dari sini secepat dan selengkap mungkin. Siap. Xia Yunan segera menerima perintah dan keluar dari tim. Dia terbang turun untuk mencari tempat aman guna mendirikan formasi. Yang lain terus maju bersama Su Fang. Saat itu, kawasan pemakaman di bawah awan iblis telah berubah menjadi pemandangan pasca pertempuran besar. Banyak makhluk aneh mulai bermunculan. Ada tumbuhan dan bunga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, serta bentuk kehidupan berakal rendah yang memancarkan ki iblis ke segala arah. Setelah terbang cukup lama, mata Suyu tiba-tiba menyipit. Di kejauhan, sebuah sosok hitam berdiri diam di udara. Seekor buaya besar berada tepat di bawah kakinya. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Siapa kamu? Teriak Suyu. Hatinya langsung waspada. Api iblis di tubuh orang itu seakan menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Malam gelap terasa seperti wilayah yang terpancar dari tubuhnya sendiri. Ekspresi Suyu menjadi semakin serius. Pria ini kemungkinan besar adalah iblis besar yang telah melukai Dewa Darah, seperti yang disebutkan Yun Xiao. Dijun perlahan mengangkat kepalanya dan memandang kerumunan di depannya. Dia menunjuk ke bawah dan berkata dengan nada datar, apakah segel ketujuh itu adalah cangkang yang ditinggalkan oleh naga sejati setelah ia pergi? Apa? Semua orang terkejut. Mereka menunduk dan melihat medan di bawah dengan jelas. Serentak, mereka menarik napas dingin. Suyu sendiri begitu terkejut hingga tak bisa menahan diri. Cangkang naga? Benar-benar ada tempat seperti ini di dunia. Kasaya ini. Dia segera mengangkat kepala dan bertanya dengan tegas, siapa kamu sebenarnya? Jika kamu masih tidak menjawab, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Dijun mengerutkan kening. Apa? Jadi kalian tidak tahu cara membuka segelnya? Dia mengalihkan pandangan, lalu tersenyum sinis. Jumlah kalian ada 73 orang. Jika semuanya dijadikan bom Buddha Iblis, mungkin cukup untuk menghancurkan cangkang naga ini. Wajah Suyu langsung menggelap. Kamu memang iblis besar. Dia berteriak keras, semuanya, waspada. Orang ini sangat kuat. Kita serang bersama dan tangkap dia. Suyu meraih jubah di bahunya dan merobeknya. Dalam sekejap, jubah itu mengeras. Cahaya keemasan meledak di sekitarnya dan membelah udara. Lebih dari 70 orang juga berubah menjadi berkas cahaya dan menyebar di langit, mengepung Dijun dari segala arah. Di bawah komando Su Fang, mereka menyerang secara bersamaan. Langit dipenuhi gelombang kekuatan. Ki iblis bergetar hebat dan mundur ke segala arah, meninggalkan kehampaan. Dijun mencibir. Matanya dipenuhi ejekan yang tak disembunyikan. Tangan iblisnya terulur dan menangkap momentum serangan jubah itu. Di bawah kendalinya, jubah tersebut tiba-tiba membesar dan berkibar seperti bendera, membungkus seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan dahsyat meledak keluar dan menahan semua serangan dari lebih 70 orang. Jubah itu awalnya hanyalah senjata tingkat dalam. Kini, ia telah sepenuhnya menjadi senjata milik Dijun. Suyu meraung marah. Dia menghantamkan telapak tangannya ke udara. Ledakan kekuatan besar mengguncang ruang kosong.
Jubah itu akhirnya tak mampu bertahan dan robek menjadi potongan kain yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, gabungan serangan lebih dari 70 seniman bela diri menghantam tubuh Di Jun. Bum bum bum. Tubuh Di Jun langsung hancur berkeping-keping. Ki Iblis menyembur ke seluruh langit. Yuan Li dan Ki Iblis membakar udara, tetapi hanya dalam sekejap, Ki Iblis kembali unggul dan melahap semua kekuatan itu. Pada saat yang sama, potongan-potongan jubah yang robek tadi tiba-tiba mengeras dan lurus, memancarkan cahaya gelap, lalu membeku di udara. Pergi. Suara dingin Di Jun keluar dari pusaran Ki Iblis. Dalam sekejap, potongan kain yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti bunga mekar dan menerjang para seniman bela diri di sekitarnya. Tidak ada yang mampu menahan serangan itu. Dentang. Seorang Marshal Supreme buru-buru mengangkat pedangnya untuk bertahan. Namun pedang artefak mendalam tingkat 7 miliknya langsung patah dihantam sehelai kain. Kain itu tidak kehilangan momentumnya dan langsung menembus tubuhnya. Tubuhnya menghitam seketika, lalu meledak di udara. Bang! Arg! Jeritan menyedihkan dan suara ledakan terus bergema di langit. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang tewas. Mereka semua adalah Marshal Supreme tingkat rendah yang benar-benar tumbang hanya dalam satu serangan. Bahkan Marshal Supreme tingkat tinggi yang masih bertahan pun mulai diserbu Ki Iblis. Tubuh mereka perlahan menghitam dan kehilangan kendali. Haha, kekuatan. Ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, seorang Marshal Supreme tertawa liar dan terbang ke belakang Di Jun. Dia berlutut dengan penuh hormat dan berkata dengan suara bergetar, "Salam, tuanku." Apa? Semua orang menarik napas dingin. Tak lama kemudian, 3 atau 4 seniman bela diri lainnya juga berlutut satu persatu di belakang Di Jun. Di Jun tertawa puas. Haha. Aku memang membutuhkan beberapa bawahan. Dia memandang orang-orang yang tersisa dan tersenyum menyeramkan. Kalian semua juga punya kesempatan. Jangan khawatir, satu persatu. Semua Marshal Supreme, mundur. Teriak Suyu dengan cemas. Jangan biarkan Ki Iblis memasuki tubuh kalian. Tanpa perlindungan Kaisar Ki-9 Surga, hampir mustahil menahan kekuatan iblis. Ekspresi semua orang langsung berubah. Para Marshal Supreme ketakutan. Mereka segera mundur, menelan pil satu demi satu, dan menggunakan seluruh kultivasi mereka untuk menahan invasi Ki Iblis. Namun, sebagian Ki Iblis tetap meresap ke dalam tubuh Cao Yaxing. Wajahnya langsung berubah pucat. Dia buru-buru mengaktifkan teknik Dewa Darah untuk memaksanya keluar, tetapi segera menyadari bahwa usahanya sia-sia. Bahkan kekuatan lautan darah yang mampu menghancurkan segalanya justru terkikis oleh Ki Iblis itu. Rasa takut menyergap hatinya. Saat melihat para seniman bela diri yang telah berlutut di langit, tubuhnya gemetar. Dia tidak ingin menjadi budak iblis. Cao Yaxing melonjak ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju Dewa Darah. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya sekarang hanyalah tuannya. Melarikan diri di tengah pertempuran? Wajah Marshal Saffron menggelap. Dia hendak menyerang Suyu, tetapi Suyu segera menghentikannya. Biarkan dia pergi. Kekuatan Marshal Supreme hampir tidak berguna lagi. Berkurangnya satu orang berarti berkurangnya satu musuh yang mungkin berubah menjadi iblis. Para Marshal Supreme yang telah teriblis mulai bertarung satu persatu. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan aneh dan niat bertarung yang mengerikan. Kekuatan mereka jauh melampaui sebelumnya. Di langit, masih tersisa 17 Marshal Saffron. Separuh dari mereka adalah kultivator pengasingan dari Boneyard. Mereka hanya memegang artefak mendalam tingkat 8, sehingga kekuatan mereka relatif lebih lemah. 2 berasal dari Kota Bulan Merah, dan 5 lainnya dari Departemen asal Wilayah Suci. Mereka semua memegang artefak mistik tingkat 9. Aura mereka tampak megah dan jelas jauh lebih kuat. Suyu sebelumnya hanya mengibaskan jubahnya untuk menguji kekuatan lawan. Dia tidak menyangka kekuatan Di Jun melampaui perkiraannya. Namun, melihat masih ada 17 Marshal Saffron di sisinya, kepercayaan dirinya kembali menguat. Iblis, kata Suyu dengan suara dingin. Izinkan aku bertanya. Apakah yang disegel di dalam cangkang naga ini adalah jenis makhluk sepertimu? Jenis yang sama? Di Jun tersenyum meremehkan. Itu hanyalah tiruanku. Setelah ditekan oleh kalian selama begitu lama, sudah waktunya aku mengambilnya kembali. Bagus. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu diragukan. Suyu tidak ragu lagi dan berteriak lantang. Semuanya,
Situasi hari ini adalah bertarung sampai titik darah penghabisan. Jika kita berhasil menyegel iblis ini, bukan hanya persenjataan mendalam tingkat 9 yang akan kalian dapatkan, tetapi kalian juga akan menjadi tamu terhormat di wilayah suci. 16 orang lainnya langsung bergetar. Nilai persenjataan mendalam tingkat 9 sudah cukup mengguncang hati siapapun. Sementara status sebagai tamu wilayah suci adalah kehormatan yang bahkan pemimpin sekte pun sulit raih. Dua imbalan itu terlalu menggoda. Yang satu melambangkan kekuatan dan kekayaan, sementara yang lain melambangkan identitas dan status. Terutama bagi para seniman bela diri keliling, semangat juang mereka langsung melonjak. Mata mereka menyala dan tangan mereka mengepal penuh gairah. Dijun mencibir dengan nada meremehkan. Sebesar apapun hadiahnya, kalian harus hidup untuk menerimanya. Dengan satu lambaian tangan, 9 Marshal Supreme yang telah teriblis kembali berubah. Aura iblis mereka melonjak, tubuh mereka sepenuhnya berubah menjadi iblis. Mereka meraung penuh kegembiraan dan menyerbu ke depan. 17 Marshal Saffron langsung dipenuhi niat membunuh. Pertempuran dahsyat yang mengguncang langit dan bumi pun meletus. Di kejauhan, Xia Yunan sibuk menyiapkan rangkaian komunikasi. Setelah selesai, 9 susunan rumit di tanah tersambung menjadi satu garis dan perlahan berhenti beroperasi. Xia Yunan akhirnya menghela napas lega dan bergumam pelan. Untuk berjaga-jaga, aku menggunakan 7 metode berbeda untuk mengirim pesan. Semoga setidaknya satu sampai ke tangan para orang suci. Tapi bala bantuan jelas tidak akan datang tepat waktu. Semoga Tuan Suyu berhasil. Dia berdiri dan tiba-tiba melihat sesuatu di sudut matanya. Sebuah tanaman asing tumbuh tak jauh darinya. Warnanya hitam pekat, dengan buah hitam seukuran apel tergantung di atasnya. Ki iblis yang kuat terpancar darinya dan terasa sangat mengganggu. Xia Yunan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. Benda-benda aneh seperti ini baru muncul setelah awan iblis terbentuk. Buah ini jelas bukan sesuatu yang baik. Lebih baik dihancurkan. Dia membalikkan telapak tangannya dan menghantam ke bawah. Serangan tajam itu mendarat tepat pada buah tersebut, tetapi sebuah penghalang tiba-tiba muncul dan sepenuhnya menahan kekuatannya. Apa? Xia Yunan terkejut. Dia adalah Marshal Saffron Bintang 3. Dengan satu telapak tangan, dia seharusnya bisa menghancurkan 10 kebun buah sekaligus. Tempat terkutuk ini benar-benar bukan tempat yang baik. Xia Yunan mengumpat pelan. Tatapannya menjadi dingin. Dia mencabut pedangnya dan menebas buah itu dengan sekuat tenaga. Bang! Pedang panjangnya terpental oleh kekuatan yang luar biasa. Tangan kanannya langsung mati rasa. Dia menatap dengan kaget sebuah tangan yang dipenuhi garis-garis hitam, menekan pedangnya dengan ringan, membuat kekuatannya sama sekali tidak bisa maju sedikit pun. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.